wabarakatuh. Nama saya Riko Bian Capriano dari Geofisika 2019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur dari struktur bidang, struktur garis, dan struktur garis dalam bidang. Yang pertama saya akan mengukur dari injakan dari mesin jahit yang lama ini. Nah, sebelumnya saya akan mengukur strike-nya terlebih dahulu. Ukur strike-nya terlebih dahulu dengan cara menempelkan is dari kompas ini ke bidangnya ini. Lalu lihat sudutnya dan didapatkan sebesar 11 derajat. Kita tulis terlebih dahulu N 11 derajat is. Nah, setelah itu kita membuat dipnya ini. Dipnya adalah 90 derajat terhadap strike-nya tadi. Nah, untuk mengukur dipnya adalah kita mengukur dari dipnya ini terhadap dengan menggunakan wash dari kompas. Sebelumnya kita nolkan dulu di kompasnya, kemudian tempelkan wash dari kompas ini ke dipnya tadi. Ya, saya menggunakan bantuan lapak ujian ini karena tidak rata injakan dari mesin jahit ini, tidak rata, sehingga saya menggunakan bantuan papan jalan ini. Saya mengukur dipnya, lalu saya putar-putar ini sampai kilometernya di tengah. Dan didapatkan dipnya sebesar 2 derajat. Kemudian saya mengukur dari kemiringan kompor ini. Caranya adalah tempelkan is dari kompas tadi ke bidangnya ini, kemudian biarkan sampai bullseye-nya di tengah. Nah, setelah di tengah, lihat sudutnya dan ternyata didapatkan sudutnya sekitar 324. Kita buat garis strike-nya, terus kemudian kita buat dipnya. Kita mengukur dipnya dengan menempelkan sisi wash dari si kompas ini. Sebelumnya nolkan terlebih dahulu. Tempelkan sisi wash ini, kemudian kita putar ini sampai klinometernya di tengah-tengah. Dan didapatkan dipnya adalah sekitar 49. Nah, sehingga strike dan dip dari kompor ini adalah
not 324 derajat east dengan dipnya 49 derajat. Dan saya mengukur strike dip dari PS3 ini. Saya mengukur dari strike-nya terlebih dahulu dengan menambahkan east-nya, kemudian biarkan nah setelah masuk catat sudut dari strike-nya, dan didapatkan strike-nya sekitar 212. Kemudian gambarkan setelah itu buat bidang dipnya 90 derajat terhadap strike-nya tadi. Kemudian kita mengukur dipnya, nolkan dulu ini. Kemudian tempelkan sisi west. Dan biarkan penetrasi sampai masuk di tengah-tengah. Dan didapatkan dipnya sekitar 11. Nah, sehingga strike dan dip dari PS ini adalah not 212 derajat east dengan dip 11. Kemudian saya akan mengukur sebuah bangunan yang belum dipasang. Sebelumnya saya akan mengukur strike-nya terlebih dahulu dengan cara menempelkan sisi strike sisi east-nya pada kompas. Didapatkan strike-nya sekitar 116 ya, 116. Mendapatkan 116. Kemudian buat garis. Kemudian buat dipnya. Angkat terlebih dahulu. Tempelkan sisi west pada kompas. Dari sini. Tempelkan sisi west, kemudian putar ini sampai diameternya tepat di tengah-tengah.
dan didapatkan dipnya sekitar 46 dan mendapatkan strike dip dari ini adalah not 116 is dengan dip 46. Kemudian saya mengukur dari tutup tempat sampah ini. Sebelumnya tempelkan sisi isnya terlebih dahulu. Sisi is sampai ini menuju tengah-tengah simpulkan. Nah, ini tepat tengah-tengah, kita catat tracknya sekitar 300 360 atau 0 derajat. 359 derajat. Kita catat dulu N 359 derajat is. Kita buat garis. Kita buat bidang dipnya terlebih dahulu. Nah, kemudian tempelkan sisi west. Kemudian saya mengukur dari dipnya. Saya tambahkan sisi west dari kompas. Kemudian saya putar-putar. Dan didapatkan dipnya sekitar 42 derajat. 42 derajat. Nah, strike dan dip dari ini adalah not 359 is dan dipnya 42 derajat. Kemudian bagian depan dari motor ini saya tempelkan dulu sisi isnya. Dan didapatkan strike-nya sekitar 283. Dapatkan 283. Kita gambar terlebih dahulu. Kita buat tipnya. Tambahkan sisi westnya. Terlebih dahulu tadi nolkan terlebih dahulu. Kita mengukur dipnya setelah itu dengan cara menambahkan west. Biarkan kilometernya tepat di tengah-tengah. Nah, dapatkan dipnya sekitar 41 derajat. Kemudian saya akan mengukur dari jok dari motor. Saya akan mengukur isnya terlebih dahulu.
dapatkan is strike-nya sebesar 115 saya buat dari ini kemudian saya buat dipnya 30 derajat. Nah, kemudian nolkan terlebih dahulu. Setelah itu terbakar sisi west untuk mencari dipnya sampai kemudian putar-putar sampai si kronometernya tepat di tengah. Nah, didapatkan dipnya sekitar 40 derajat. Selanjutnya saya akan mengukur strike dan dip dari sofa ini. Dan didapatkan strike-nya sebesar 275 sekitar 275. Kemudian saya membuat si strike-nya ini dan sedikitnya tegalkan sisi westnya dan mencari dip. Nah, didapatkan dipnya sekitar 84 derajat. Nah, dari sofa ini dapatkan strike dan dipnya not 275 is dan dip 84 derajat. Ya, saya akan mengukur dari pegangan kursi ini. Saya mengukur terlebih dahulu si strike-nya. Dan dapatkan strike-nya sekitar 270. Saya tandai terlebih dahulu si strike-nya ini. Nah, selanjutnya saya buat dip. Saya mengukur westnya, dipnya dengan west dari si kompas ini. Kemudian saya mengukur dipnya. Dan didapatkan dipnya sekitar 34. Nah, saya akan mengukur dari pijakan dari permainan skuter ini. Saya mencari strike-nya terlebih dahulu dengan menempelkan sisi is dari kompas. Dan didapatkan strike-nya sekitar 285. Kemudian 285 saya buat terlebih dahulu. Nah, saya membuat dipnya.
Kemudian saya menempelkan sisi waist dari kompas ini, sisi waist dari kompas. Nah, kemudian saya putar-putar sampai mendapatkan slick clinometernya ini tepat di tengah-tengah. Dan didapatkan dipnya adalah 30 derajat. Nah, strike dan dip dari pijakan ini tadi sekitar knot 285 dengan dip 30 derajat. Sekarang kita akan mengukur struktur garis, yaitu hingeline. Nah, cara yang pertama adalah dengan mengukur trennya. Caranya adalah menempelkan sisi is pada garis ini, mensejajarkan, lalu biarkan brush air masuk. Nah, didapatkan strike-nya sekitar 215. Nah, lalu kita mengukur dari si flange-nya dengan cara menempelkan sisi waist-nya di garis ini. Nah, kemudian putar sampai clinometernya tepat di tengah. Nah, ternyata flange-nya sekitar 2 derajat. Sekarang benda ketiga yaitu rapport. Nah, caranya sama. Yang pertama, sejajarkan sisi is, kemudian biarkan busanya masuk. Nah, dapatkan trennya sekitar 355. Nah, kemudian kita mencari flange-nya dengan cara menempelkan sini. Kita sekarang mencari flange-nya dengan cara menempelkan sisi waist-nya. Kita putar sampai clinometernya masuk di tengah. Nah, didapatkan flange-nya sekitar 4 derajat. Benda ketiga. Nah, karena ini condong ke sini, maka ini mengarah ke sini. Tempelkan, sejajarkan sisi waist-nya untuk mencari tren. Nah, tempelkan sisi is-nya untuk mencari tren. Biarkan clinometernya masuk di tengah, push eye-nya. Nah, didapatkan trennya sekitar 172. Nah, sekarang kita mencari flange-nya dari si ini. Caranya sama, yaitu biarkan si kilometer ini masuk di tengah. Nah, mendapatkan flange-nya sekitar 6 derajat. Sekarang kita akan mengukur struktur garis dalam bidang. Nah, caranya adalah kita mencari strike dan dipnya terlebih dahulu. Caranya sama, kita menempelkan sisi is. Nah, biarkan clinometernya ini bull's eye-nya masuk. Nah, dapatkan strike-nya adalah sekitar 330 derajat. Nah, kemudian kita mencari dipnya. Aduh,
sekarang kita akan mencari mengukur struktur garis dalam bidang. Nah, caranya adalah yang pertama kita mengukur strike dan dipnya terlebih dahulu. Tempelkan sisi is sampai klinometernya bullseye-nya masuk di tengah. Oke, dan didapatkan strike-nya sekitar 184 derajat. Oke, jangan lupa tandai. Kemudian buat dipnya. Nah, sekarang kita mengukur dipnya dan cara menempelkan sisi westnya. Kita sekarang mengukur dipnya dengan cara menempelkan sisi westnya, lalu biarkan klinometernya ini masuk di tengah. Nah, didapatkan dipnya sekitar 12 derajat. Nah, sekarang kita akan mengukur sudut dari strike terhadap silicon line-nya. Nah, kita panjang dulu dari si strike-nya ini. Nah, kemudian kita mengukur sudutnya pitch ya terhadap silicon line ini. Oke. Nol derajatnya kita tempatkan di strike-nya. Oke, dan dapatkan adalah ini tadi saya tandai dulu. Ini sudutnya. Nolnya saya tempatkan di strike dan didapatkan adalah pitch-nya sekitar 20 derajat. 20 derajat. Kemudian kita menuliskan strike dan dipnya. Untuk pitch-nya tadi kan ditemukan 20 derajat. Nah, sehingga pitch-nya adalah 20 derajat. Nah, karena tadi kita mengukur ya dari arah sini, nah, maka ini adalah sisi shot. Nah, sehingga pitch 20 derajat shot. Nah, sekarang benda kedua yaitu kulit kelapa yang muda. Nah, caranya adalah sama, kita mengukur strike dan dipnya terlebih dahulu dari si batu kelapa ini. Oke, didapatkan adalah strike-nya sekitar 261 derajat. Kita tandai dulu strike-nya. Nah, lalu kemudian kita ukur dipnya. Dipnya kita tempelkan sisi west. Tempelkan sisi west. Dan kita putar klinometernya sampai di tengah-tengah. Oke, didapatkan adalah dipnya sekitar 45 derajat. Nah, setelah mendapatkan strike dan dipnya, kita mengukur sudut antara silicon line dan si strike-nya ini. Nah, ini strike-nya saya panjangkan, kemudian saya garis ini. Ini adalah yang hijau ini adalah si silicon line-nya. Kemudian kita ukur dengan busur, tempatkan nolnya di strike-nya. Kita ukur. Nah, ternyata didapatkan adalah pitch-nya
sekitar 46 derajat. 46 derajat. Karena tadi kita mengukurnya kayak gini, nah sehingga dari sini adalah sisi shot. Nah tadi kan pitchnya didapatkan 45 derajat, nah sehingga kita tulis pitch 45 derajat shot. Oke. Sekian pengukuran struktur bidang, garis dan struktur garis dalam bidang dari praktikum kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.